Pemirsa, saya tuh sampai scroll-scroll akun Instagram Pak Ganjar untuk lihat kitanya yang baper ketika Pak Ganjar posting dengan Mahfud MD. Ada tidak postingan dengan Sandi Uno atau juga Ridwan Kamil? Tidak ada, pemirsa. Nah, inikah apakah memang sudah sinyalmen, sudah ada pilihan kepada Mahfud yang akan mendampingi Ganjar? Saya akan tanya saja kembali kepada Bang Basara yang tadi sempat saya sapa. Bang Basara, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam, waalaikumsalam Caca. Ya, Bang Basara, kalaulah ini terlalu mendramatisir netizen, terlalu mengartikan beda-beda, tapi Instagramnya Pak Ganjar nggak ada posting calon lain ini, RK maupun juga Sandi Uno, tapi khusus posting Pak Mahfud. Jadi sama Pak Mahfud nih Bang Basara. Caca, di hari ini kan posisi 36 hari menjelang pendaftaran bakal calon presiden dan calon wakil presiden di KPU 19 Oktober sampai 25 November yang akan datang. Di posisi 39 hari ini tentu saja PDI Perjuangan sudah mulai melakukan pengerucutan terhadap kandidat-kandidat bacawa pres yang ada. Tentu berbagai ekspresi yang dimunculkan oleh kader-kader PDI Perjuangan termasuk yang disampaikan oleh Mas Ganjar Pranowo sendiri, dan juga 3 buah pantun yang pernah diproduksi dan dirilis oleh Sekjen PDI Perjuangan, dapat diasumsikan menggambarkan suasana kebatinan dan barangkali pikiran-pikiran yang ada di dalam kader-kader PDI Perjuangan sendiri. Nah, saya kira posisi itulah yang membuat para bacawa pres yang sekarang muncul, setidak-tidaknya kalau mengikuti referensi dari pantun yang disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Mas Hasto Kristianto, ada pantun untuk Pak Ridwan Kamil, kemudian ada pantun untuk Pak Mahfud MD, dan ada pantun untuk Pak Sandiaga Uno. Kalau referensinya pantun itu adalah ekspresi suasana pikiran dan kebatinan, paling tidak ada 3 nama bacawa pres yang sekarang mengerucut menjadi kandidat bacawa presnya Mas Ganjar Pranowo. Tetapi sekali lagi Caca, keputusan mengenai bacawa pres sudah disepakati akan dilakukan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri bersama dengan ketua umum partai politik yang lain, tentu saja sambil melihat dinamika politik pasangan calon presiden dan wakil presiden dari grup kerjasama politik yang lainnya. Oke. Begitu, Caca. Bang Basara, sekarang saya minta komentar pribadi Bang Basara saja. Dari 3 sosok nama ini, mulai dari RK, Mahfud, dan juga Sandi, 3 sosok ini karakternya apa yang paling mungkin menjadi hal cocok untuk didampingi bersama dengan Pak Ganjar? Mungkin Pak Mahfud ini orangnya vokal, fokus pemberantasan korupsi, itu seperti apa? Boleh, pribadi dari Bang Basara. Ketiga nama yang Caca sebutkan, baik Pak Mahfud, Pak Sandiaga maupun Pak Ridwan Kamil, punya kelebihannya masing-masing. Pak Ridwan Kamil punya pengalaman sebagai kepala daerah di Jawa Barat, dan kalau bicara aspek elektoral, tentu keberadaan Pak Ridwan Kamil akan membantu aspek elektoral Mas Ganjar di daerah Jawa Barat. Kemudian Pak Sandiaga Uno, beliau juga mewakili representasi partai politik P3 yang saat ini juga telah menyatakan bergabung mendukung Pak Ganjar Pranowo, dan juga mewakili representasi partai politik Islam. Sementara Pak Mahfud MD, tentu kalau bicara latar belakang partai politik, beliau tidak lagi di partai politik sekarang, tetapi dalam kapasitasnya sebagai seorang tokoh, seorang figur yang memiliki latar belakang yang cukup lengkap. Kalau bicara pengalaman, saya kira beliaulah satu-satunya dan dari sedikit tokoh Indonesia yang pernah menjabat pada jabatan politik di 3 lembaga trias politika. Beliau pernah menjadi anggota DPR, pernah menjadi ketua Mahkamah Konstitusi, dan pernah menjadi menteri, dan sekarang bahkan menjadi menteri koordinator Polhukam. Nah, representasi itu saya kira juga membuat Pak Mahfud memiliki kelebihan-kelebihan tersendiri. Tetapi sekali lagi, kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh para kandidat bacawa pres Mas Ganjar Pranowo itu sendiri pada akhirnya akan diputuskan oleh pertimbangan-pertimbangan subjektif yang ada pada Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri, kemudian Ketua Umum partai politik yang lain, dan tentu saja saya kira dalam kapasitas Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan akan dimintai pertimbangannya, dan yang tidak kalah pentingnya adalah pertimbangan Mas Ganjar Pranowo sendiri sebagai calon presidennya. Karena jika mereka berdua nanti terpilih,
tentu akan menjadi duit tunggal yang akan memimpin bangsa Indonesia selama 5 tahun ke depan. Begitu, Caca. Baik, Bang Basara, tadi hal yang pertama Bang Basara sebutkan kan masalah elektoral. Berarti ini yang menjadi fokus PDIP ya, masalah elektoral atau juga kantong suara. Sempat ada dugaan bahwa PDIP ini memang sedang fokus untuk meraup dukungan dari 2 wilayah, Jatim atau Jabar. Bang, kalau disuruh pilih salah satu, mana sih yang sebenarnya paling ingin direbut suaranya? Jabar atau Jatim? Caca, PDI Perjuangan saya kira bukan partai politik yang mengedepankan pragmatisme politik, termasuk di dalam mempertimbangkan kombinasi capres dan cawapresnya. Pertimbangan elektoral itu penting, ya, tetapi ada pertimbangan-pertimbangan lain yang juga tidak kalah pentingnya. Kesamaan platform ideologis, kesamaan tujuan platform perjuangan, terutama dalam melanjutkan legasi pembangunan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, dan tidak kalah pentingnya adalah chemistry antara Pak Ganjar dengan calon wakil presidennya. Sementara faktor elektoral, kalau kita bicara pada posisi 153 hari menjelang pencoblosan, tentu dinamika politik elektoralnya itu masih sangat fluktuatif. Sehingga oleh karena itu, kami tidak menjadikan ukuran elektoral semata-mata dari bakal calon wakil presiden hari ini sebagai satu rujukan utama. Maka oleh karena itu, berbagai kombinasi dan simulasi terus kami perhatikan. Ibu Megawati Soekarno Putri hampir tiap hari memonitor perkembangan dinamika sosial politik. Kami sebagai pembantunya di DPP PD Perjuangan juga terus melaporkan perkembangan dinamika politik untuk sampai pada kesimpulan siapa satu orang bacawa pres yang dianggap cukup mumpuni, kredibel, dan dapat mengantarkan Mas Ganjar bersama-sama menang dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Oke, nanti Begitu, Caca. Iya, Bang Basara, terima kasih. Nanti saya akan tanya kepada Mas Pangi bahwa sebenarnya judul saya ini memang akan menjadi alasan utama bahwa ujung-ujungnya adalah suara harus paling banyak diraup dengan pemasangan calon presiden cawapres. Atau jangan-jangan selain raup suara Jatim atau Jabar, chemistry juga penting. Sesaat lagi.